Halo sahabat Femela, kenalin aku Rahel Sugeha sebagai Senior VP of Wealth di Coinworks. Secara sederhana, Coinworks adalah super financial apps. Jadi konsepnya kita adalah one stop solution untuk produk finansial yang dibutuhkan sama customer. Jadi kan kalau kita lihatnya pecah jadi dua, kadang kan kebutuhan finansial orang tuh beda-beda. Ada yang sebagai dia itu personal atau dia sebagai yang ingin meningkatkan bisnis atau punya bisnis. Untuk produk bisnis, kita ada dari mereka itu mau bikin bisnisnya sampai dia untuk scale bisnisnya itu. Kemudian untuk dari sisi individu atau personal itu jadi lebih untuk meningkatkan value asetnya dia, jadi lebih untuk growing asetnya pengguna yang personal. Recently kita baru launching untuk produk itu namanya Coinworks Neo. Coinworks Neo itu apa sih? Jadi kita sebetulnya berangkatnya dari problem pebisnis, karena ini kan produknya untuk pebisnis ya, untuk pelaku UMKM. Jadi untuk bikin rekening bisnis, mungkin kalau sahabat Femela pernah bikin bisnis, untuk bikin rekening bisnis itu barriernya banyak. Jadi kayak harus deposit dulu mungkin 500 juta dan segala macam, banyak sekali peraturan yang diimplement terhadap rekening bisnis ini. Jadi Coinworks Neo merupakan jawaban bagi pelaku bisnis supaya mereka ketika start bisnisnya itu start with the right thing. Jadi nggak campur uangnya dengan uang pribadi, karena itu adalah something yang bisa membahayakan bisnis kedepannya ketika sudah growing kalau mereka itu tidak pernah separate rekeningnya. Jadi Coinworks Neo itu launching di bulan April tahun 2022 dan fitur yang kita unggulkan adalah Neo Card, yang itu dimana adalah kartu virtual bagi pelaku bisnis supaya mereka lebih mudah untuk mengelola keuangan bisnisnya itu sendiri. Jadi kalau aku pas pertama kali join itu usernya masih 100.000 ya. Jadi dari 100.000 sampai sekarang 1,6 juta. Untuk suka dukanya pasti banyak ya, karena kan dari 100.000 sampai ke 1,6, kalau ditanya apa sebetulnya yang bikin usernya kita tuh bisa growing secepat itu adalah tentu saja pengembangan produk. Nah kalau yang untuk growing aset pasti pertanyaan anehnya gimana caranya cuan tanpa rugi sama sekali, which is gak mungkin. Tertarik investasi sebetulnya yang pertama adalah pastikan memang dananya tuh ada. Jangan sampai investasi dengan melakukan hutang. Ketika kamu sudah punya penghasilan, udah pasti itu adalah saatnya kamu berpikir untuk investasi. Investasi itu tidak bisa aku invest sekarang, aku mau balik sekarang juga gitu. Nggak bisa. Jadi jangan sampai sakit, uangnya diinvestasi semua gitu, jadi nggak bisa bayar rumah sakit, malah utang, malah apa. Yang terutama itu. Kemudian yang kedua adalah pahami resikonya. Jadi setiap orang tuh punya preferensi resiko yang beda-beda. Kayak misalnya kalau aku high risk, aku berani untuk take risk tapi dengan ngejar return yang tinggi. Tapi ada juga orang yang nggak mau, aku maunya yang slow aja, aku nggak mau deg-degan tiap malam investasiku seperti apa. Nah itu kamu harus pahami dulu profil resiko kamu, jadi ketika pilih produk itu nggak nyasar. Jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang takut atas resiko, takut uangnya hilang, mau hilang 100.000 pun takut gitu, ya nggak mungkin. Jadi harus pahami dulu resikonya juga gitu. Jadi dua itu sih yang penting sebelum berpikir mau investasi. Cewek itu sebetulnya udah punya keunggulan secara gender ya, cara gender untuk bisa paham mengenai finansial, karena nature-nya cewek itu biasanya kan detail. Jadi udah pasti ketika ada pengeluaran sekian mereka tuh catet dan segala macam, beda sama cowok. Jadi sebetulnya secara gender itu sudah maju satu langkah lebih depan lah ya dibanding cowok. Jadi ketika mau belajar mengenai finance, orang itu detail, cewek itu kan udah pasti detail, kemudian apa-apa dihitung, semua dicek. Jadinya seharusnya ketika mereka mau terjun ke dunia finansial, mau tahu mengenai dunia finance seperti apa, seharusnya akan jauh lebih unggul sih. Kita juga harus melihat juga society sekarang tuh seperti apa. Kalau dulu mungkin norma-norma atau adat-adat masih ketat ya. Jadi sudah pasti pria adalah kepala keluarga, semuanya akan dihidupi oleh pria dan hidupmu akan nyaman setelah menikah. Kenyataannya sekarang tidak. Jadi ketika kita ngelihat society juga sudah berubah, harusnya cewek juga upgrade dong.
mereka nggak bisa selalu rely terhadap pasangan ya untuk pendidikan itu penting. Tapi kalau misalnya memang, dan berumah tangga itu kan pilihan ya, berumah tangga dan karir itu seharusnya bukan something yang kontradiktif. Jadi walaupun berumah tangga tetap bisa berkarir. Jadi udah pasti jawabannya penting banget untuk punya pendidikan tinggi, berkarir, dan jangan berpikir kalau ketika sudah berumah tangga itu menghancurkan karir. Harusnya enggak, harusnya bisa jalan lain. Jangan sampai informasi-informasi itu encourage kamu untuk tidak berkembang, karena walaupun ada dibilang bahwa cewek itu didiskriminasi dan segala macam, selalu introspeksi diri apakah memang dari kita ada yang bisa kita perbaiki, dan kita harus punya pemikiran bahwa kita itu equal sama cowok. Jadi ketika apapun yang terjadi jangan salahkan gender kamu, karena gender kamu itu memang sudah ya, kamu adalah cewek, apapun yang terjadi kamu nggak bisa nyalahin itu gara-gara kamu cewek. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa compete sama cowok, itu bukan salah dunia kamu lahir sebagai cewek, tapi adalah emang ada something yang kamu masih bisa perbaiki sehingga bisa compete dengan cowok gitu. Kalau aku sendiri sih believe anything you do itu harus ada value-nya terhadap orang lain. Yang kamu lakukan itu sebetulnya berkontribusi terhadap kemajuan dunia atau bisa memberikan value terhadap orang lain. Jadi bukan value terhadap diri sendiri, tapi value terhadap orang lain.